Ya, meskipun secara regulasi ASN full-time ini mendapatkan lebih ya daripada P3K part-time, status dan juga kesejahteraan. Namun di sini kita lihat untuk ASN full-time ini masih memiliki 9 tuntutan baru. Ini menjadikan tugas bagi Presiden Prabowo di 2025. Selain mensetarakan P3K dan PNS, juga beliau harus dapat mengambil kebijakan layaknya Presiden SBY. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Saya akan bicara tentang rencana pengangkatan guru honorer menjadi ASN di tahun depan. Mengangkat para guru honorer menjadi guru tetap, menjadi ASN. Mengapa? Memastikan bahwa pemerintah benar-benar bisa mengangkat baik guru honorer maupun pegawai honorer. Saya masih ingat ketika memimpin Indonesia dulu, kami telah bisa mengangkat 1,1 juta baik guru honorer maupun pegawai honorer menjadi ASN. Karena ini sangat penting dan menjadi harapan mereka semua. Oleh karena itu, kami akan mengawal, akan memastikan bahwa itu semua bisa dilaksanakan, karena yang tadi itu memang itu juga menjadi salah satu prioritas perjuangan. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Baru saja kita menyimak informasi video ataupun cuplikan video dari Bapak SBY beberapa waktu yang lalu, di mana Bapak SBY mampu ya untuk mengangkat rekan-rekan honorer menjadi ASN melalui Kepres. Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ke depan rekan-rekan yang R2, R3 juga dapat diambil kebijakan yang sama oleh Presiden Prabowo. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan melanjutkan 9 tuntutan ASN P3K dan juga di sini ada honorer kepada pemerintah. Tentu saja ini berharap agar seluruh kesejahteraan P3K dan PNS ini dapat diterapkan. ASN P3K dan honorer mengajukan 9 tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan ini disampaikan Ketua ASN P3K Guru 2022 yaitu Eko Wibowo ataupun Ekowi ya, yang beraudiensi bersama Komisi 5 Bidang Pendidikan DPRD Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 20 Januari 2025. Kami ASN P3K dan honorer, baik guru serta tenaga kependidikan, akan terus menyuarakan hingga permintaan kami dikabulkan pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu ada 9 tuntutan ASN P3K dan honorer sebagai berikut. Meskipun ASN P3K ini sudah berstatus full time, tapi tetap juga menuntut beberapa ketentuan. Yang pertama adalah SK P3K yang diperpanjang hingga pensiun. Nah, untuk perpanjangan SK sampai pensiun ini Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan beberapa informasi bahwa di beberapa daerah sudah melakukannya. Selain di Kota Makassar, kemudian Sulawesi Selatan, dan juga di pemerintah Surabaya ataupun Jawa Timur sudah melakukan dan menerapkan perpanjangan SK P3K sampai pensiun. Kemudian tuntutan kedua adalah tambahan penghasilan atau TPP ya bagi PNS dan P3K yang diminta agar dapat disamakan, karena ini sesuai dengan Permendagri 15 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apalagi pada seleksi P3K 2024 ini, di mana pengangkatan ASN membludak ya, dari honorer yang jadi ASN, bahkan sempat juga di provinsi kami di Kepri, itu ada tambahan pernyataan tidak menuntut TPP. Akhirnya dengan banyaknya protes, pemerintah Provinsi Kepri membatalkan pernyataan tersebut. Artinya rekan-rekan yang lulus honorer tahun 2025 menjadi ASN ini tetap akan diberikan TPP, meskipun nominalnya nanti akan menyesuaikan dengan banyaknya ASN baru di Kepri. Kemudian tuntutan ketiga Bapak Ibu di sini adalah pensiun bagi ASN P3K. Nah, sampai saat ini dalam regulasi PP kita masih menunggu, namun bocoran yang kita dapatkan bahwa untuk pensiun ASN P3K ini akan ada, namun sistemnya adalah sistem menabung ataupun mengiur ya, yang mana iuran itu adalah iuran dana kita sendiri yang nanti apabila sampai batas pensiun kita dapat mencairkannya. Namun ini tetap dilakukan bersama Taspen. Nah, harapannya agar rekan-rekan ASN P3K ini juga mendapatkan dana pensiun yang merupakan dana talangan yang itu dikucurkan dari dana pemerintah. Kemudian tuntutan keempat Bapak Ibu, karir ASN P3K menjadi PNS sehingga bisa mengabdi di organisasi perangkat daerah. Bapak Ibu, untuk pengangkatan ASN menjadi P3K ini juga digaungkan agar rekan-rekan yang memang
saat ini sudah menjadi P3K itu masih bisa dibuka peluang untuk diangkat menjadi PNS. Meskipun memang tidak melalui regulasi umur, tetapi ini melalui regulasi kebijakan khusus agar rekan-rekan yang berstatus P3K ini dapat diangkat menjadi PNS. Kemudian tuntutan kelima, ini yang penting juga Bapak Ibu, yaitu penyetaraan gaji yang mana ini disesuaikan dengan golongan. Contohnya lulusan S1 saat ini untuk P3K itu kan golongan 9. Sedangkan S2 golongan 10 serta S3 golongan 11. Namun bagi Bapak Ibu yang lulus pada P3K misalnya S1 golongan 9, ini Bapak Ibu tidak bisa otomatis ketika Bapak Ibu memiliki ijazah S2 atau Bapak Ibu kuliah sehingga mendapatkan S2 otomatis golongan Bapak Ibu naik menjadi 10. Itu tidak bisa. Karena dalam P3K ini Bapak Ibu harus berhenti dulu ataupun mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya dan kemudian mendaftar kembali di jabatan yang baru. Nah, untuk itu di sini diminta agar pemerintah menyetarakan ya rekan-rekan ASN P3K ini seperti layaknya PNS, di mana ketika rekan-rekan sudah mendapatkan ijazah ataupun kualifikasi pendidikan S2 ataupun S3, golongannya juga akan berubah secara otomatis. Kemudian tuntutan keenam adalah validasi dan pencairan tunjangan TPG P3K yang SK-nya berbeda ya dengan sertifikat pendidik, khususnya SK P3K P1 sampai saat ini masih dipermasalahkan. Bapak Ibu, sebenarnya untuk regulasi ini sudah mulai dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, di mana apabila Bapak Ibu mengajar tidak sesuai dengan ijazah Bapak Ibu, ini sudah ada pelonggaran-kelonggaran ya, sehingga Bapak Ibu dapat juga mencairkan TPG-nya meskipun itu tidak sesuai dengan ijazah Bapak Ibu mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, namun ke depan diminta agar regulasi ini lebih diperjelas. Kemudian tuntutan ketujuh, ini tuntutan untuk rekan-rekan R2 dan R3. Di mana kode R3 honorer database khususnya yang ikut P3K tahap 1 yang kemarin ya di 2024 ini tidak dapat formasi. Nah, guru dan tendik ini dapat diangkat menjadi penuh waktu ya Bapak Ibu, menolak dijadikan paruh waktu karena tidak mungkin bekerja hanya setengah hari. Walaupun dalam informasi yang kita dengar bahwa status P3K Bapak Ibu ini tidak mengatur masalah jam kerja setengah hari ya, karena status R3 ataupun status paruh waktu ini hanya sekedar memilah ya daripada rekan-rekan P3K full dan P3K paruh waktu, sedangkan waktu kerjanya sama. Namun tentu saja sebagaimana yang diperjuangkan saat ini, rekan-rekan yang honorer mendapatkan R3 yang akan disinggahkan sebentar di paruh waktu ini benar-benar menolak ya, karena memang ini tidak pantas rasanya, karena sudah sangat banyak sekali pengabdian yang diberikan oleh rekan-rekan ini, hanya karena formasi yang disediakan pemerintah terbatas, akhirnya mereka harus parkir dulu di paruh waktu yang mana sebenarnya ini hanya ganti baju saja sedangkan gajinya sama ya. Kemudian yang ke-8 mengusulkan penempatan. Nah, ini lagi-lagi masalah penempatan relokasi P3K 2024 tahap 1 khususnya guru dan tendik di sekolah induk serta tidak jauh dari domisili tempat tinggal. Nah, sesuaikan saja dengan KTP. Begitu juga honorer yang lulus P3K tahap 2 tempatkan di sekolah masing-masing. Ini berkaitan dengan nomor 9 juga. Ini yaitu Bapak Ibu yang lulus kemarin ini ditempatkan di sekolah ataupun di lokasi yang jauh ya. Ini agar ada relokasi Bapak Ibu ya, permindahan atau mutasi bagi guru khususnya P1 yang kemarin tahun 2021 yang sekarang masih mengajar jauh dari keluarga. Begitu juga P1 yang menerima SK di 2024 ini ada kabarnya mereka tidak akan ditempatkan di induk tapi ditempatkan di mana sesuai dengan kebutuhan guru. Nah, ini agar dapat dipertimbangkan bagi rekan-rekan ini. Nah, ini Bapak Ibu pada prinsipnya mayoritas adalah tuntutan dari P3K full time ya, agar ada kesamaan kesejahteraan dan lain sebagainya. Meskipun ini disinggung juga masalah tuntutan rekan-rekan yang R2 R3 yang belum mendapatkan full time agar segera diproses menjadi full time tanpa parkir dulu di formasi part time ataupun paruh waktu yang disediakan pemerintah. Ya, sebenarnya kebijakan ini akan mudah saja diambil oleh Presiden Prabowo. Kalaulah Presiden sebelumnya mampu melakukan kepres pengangkatan rekan-rekan honorer menjadi ASN, mengapa tidak ya? Presiden Prabowo dapat melakukannya. Bahkan waktu itu honorer menjadi ASN tanpa tes. Nah, sekarang rekan-rekan sudah tes. Hanya memindahkan status dari rekan-rekan yang awalnya hanya paruh waktu dijadikan full waktu dengan kepres. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Presiden Prabowo. Demikian Bapak Ibu informasi berkaitan dengan perkembangan ASN P3K dan rekan-rekan honorer yang saat ini sedang menantikan kebijakan pengangkatan menjadi ASN 2024. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.